Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Susanto dan teman saya Mas Andi Tri Setio Hadi. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perbandingan top-down dengan bottom-up parsing untuk memenuhi tugas teknik kompilasi. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasannya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang definisi dan pendekatan. Di poin ini, kita akan membahas definisi dan pendekatan kedua metode parsing. Berdasarkan pendekatannya, yaitu top-down parsing, dimulai dari simbol awal menuju terminal, sedangkan bottom-up parsing dimulai dari terminal menuju simbol awal. Lalu di poin kedua, kita akan membahas tentang cara kerja. Nah, di poin ini, kami akan menjelaskan cara kerja top-down dan bottom-up parsing. Top-down parsing bekerja dengan mencocokkan aturan grammar dari atas ke bawah, sementara bottom-up parsing menggunakan simbol terminal untuk mencapai simbol awal grammar. Kemudian di poin ketiga, kita akan mempelajari tentang contoh algoritma dan kelebihan kekurangannya. Nah, di poin ini kami akan membahas algoritma serta kelebihan dan kekurangan tiap metode. Top-down parsing lebih mudah diimplementasikan, tetapi kurang fleksibel. Sedangkan bottom-up parsing lebih kuat namun lebih kompleks. Selanjutnya di poin keempat, kita akan membahas tentang perbandingan dalam penggunaan dengan diagram perbandingan. Nah, di poin ini kami membandingkan penggunaan dan menyertakan diagram perbandingan. Top-down parsing digunakan untuk grammar sederhana, sedangkan bottom-up parsing digunakan untuk tata bahasa kompleks dengan diagram yang menunjukkan alur parsing dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Terakhir, yang kelima, kita akan membahas tentang contoh kasus dan beserta kesimpulannya ya. Di poin ini, kami menyajikan contoh kasus dan simpulan. Pada string A misalkan plus B, top-down parsing memecah dari ekspresi ke terminal, sedangkan bottom-up parsing menyusun dari terminal ke ekspresi, menunjukkan keunggulan masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke definisi dan pendekatan. Top-down parsing. Nah, parser ini dimulai dari simbol awal grammar dan mencoba memecahnya menjadi produksi grammar hingga mencapai simbol terminal. Pendekatannya menggunakan derivasi leftmost yang berarti parser membangun pohon parse dari akar atau simbol awal ke daun simbol terminal, mengikuti jalur paling kiri pada setiap produksi. Sedangkan untuk bottom-up parsing sebaliknya ya, parser ini dimulai dari simbol terminal, mengidentifikasi substruktur input, lalu menyusun kembali simbol-simbol tersebut menjadi produksi grammar sehingga mencapai simbol awal. Derivasi rightmost secara terbalik digunakan, artinya parser membentuk pohon parse dari daun terminal lalu menuju ke akar atau simbol awal. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tipe parser ya. Parser ini yang pertama ada top down dan yang kedua itu ada bottom up parser. Dari top down parser ini menurunkan ada dua tipe, ada recursive discrete parser dan LL1. Sedangkan untuk bottom up parser ini menurunkan dua. Yang pertama ada LR parser, yang kedua ada operator precedence parser. Sementara untuk LR parser ini menurunkan lagi ada LR dari 0, SLR1, LALR1, dan CLR1. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Top-down parsing ya dimulai dari simbol awal grammar dan mencoba mencocokkan aturan dari atas ke bawah menggunakan metode seperti recursive discrete atau LL1 parsing. Ini bersifat prediktif dan kadang-kadang membutuhkan backtracking untuk mencoba aturan lain jika parsing ini gagal. Bottom-up parsing memulai dari simbol terminal di input, mengidentifikasi struktur, dan menggabungkannya menjadi simbol non-terminal sesuai aturan grammar. Menggunakan metode seperti LR parsing atau shift reduce dan tidak memerlukan prediksi karena langsung bekerja dari input ke atas. Oke, kita ke contoh algoritma dan kelebihan beserta kekurangannya. Top-down parsing algoritmanya ini recursive discrete, menggunakan fungsi rekursif untuk mencocokkan setiap produksi grammar LL1 ya.
untuk menggunakan tabel parsing untuk menentukan produksi yang akan digunakan berdasarkan input dan simbol lookup. Kelebihannya di sini mudah dipahami ya. Strukturnya yang sederhana membuatnya lebih mudah diimplementasikan. Cocok untuk grammar sederhana nih, karena lebih efektif dan untuk tata bahasa yang tidak terlalu kompleks. Kekurangannya tidak mendukung rekursi kiri. Kesulitan dalam menangani grammar yang memiliki rekursif kiri ya. Terbatas pada grammar LL, jadi hanya dapat menangani grammar tertentu yang sesuai dengan tipe LL saja. Nah, di sini ada contoh untuk yang bottom up parsing. Algoritmanya menggunakan shift reduce parsing, menggeser simbol terminal ke dalam stack dan mengurangi simbol sesuai dengan aturan grammar. LR parsing menggunakan tabel untuk menentukan tindakan berdasarkan input dan keadaan parser. Kelebihannya mampu menangani grammar kompleks, dapat menganalisis tata bahasa yang lebih rumit, dapat menangani rekursif kiri ya, fleksibel dalam menangani struktur grammar yang lebih kompleks. Kekurangannya lebih sulit diimplementasikan. Struktur yang lebih kompleks membuatnya lebih menantang ya untuk diimplementasikan. Kebutuhan memori yang lebih tinggi, ya mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya memori ya dibandingkan top-down parsing. Nah, di sini kita buat perbandingan dalam penggunaan dengan diagram perbandingan. Top-down parsing penggunaannya digunakan dalam compiler sederhana yang tidak memerlukan penanganan grammar yang kompleks. Cocok untuk tata bahasa ya dengan struktur tata bahasa sederhana seperti bahasa pemrograman kecil atau domain khusus. Contoh, parser yang menggunakan LL1 dapat dengan mudah diimplementasikan dalam aplikasi yang memerlukan analisis sintaksis dasar. Diagram perbandingan di sini arah parsing dimulai dari simbol awal dan memecah hingga mencapai simbol terminal. Ya, dari bawah ke atas, dari S ke A ke D ini, CAD. Nah, di sini untuk yang bottom up parsing, penggunaannya digunakan dalam compiler yang lebih kompleks seperti compiler untuk bahasa pemrograman C, di mana tata bahasa lebih rumit dan memerlukan algoritma parsing yang lebih kuat. Contoh, algoritma seperti LR parsing digunakan untuk menangani situasi di mana rekursi kiri dan variasi grammar yang lebih kompleks perlu diatasi. Diagram perbandingan, di sini arah parsingnya dimulai dari simbol terminal dan membentuk kembali hingga mencapai simbol awal. Nah, di sini awalnya dari yang 2, 3, 1 ya. Dari A, SB, AS, lalu ke atas, paling atas yang S. Nah, di sini untuk contoh kasus dengan kesimpulannya akan dilanjutkan dengan teman saya, Mas Andi. Oke, silakan Mas Andi. Baik, terima kasih Mas Aji atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dan simpulan. Di sini kasus yang kita miliki adalah string A plus B. Dalam top-down parsing, parser akan memulai dari simbol ekspresi E, kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian seperti E, terus E plus T, kemudian T, kemudian A, dan seterusnya sehingga mencapai simbol terminal A, plus, dan B. Bottom up parsing, parser akan memulai dari simbol terminal yaitu A, plus, dan B, lalu menyusun mereka kembali menjadi non-terminal T, kemudian E plus T, hingga akhirnya mencapai simbol awal E ekspresi. Jadi kesimpulannya adalah top-down parsing memecah dari struktur abstrak atau ekspresi ke elemen konkret atau terminal, sedangkan bottom-up parsing menyusun elemen-elemen konkret menjadi struktur abstrak. Ini menunjukkan keunggulan top-down dalam tata bahasa sederhana dan bottom-up dalam menangani tata bahasa yang lebih kompleks. Baik, sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.